Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang humanisme. Yang pertama, pengertian humanisme. Humanisme adalah sebuah aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perkemanusiaan dan menginginkan pergaulan sehat yang lebih baik, dan dapat mencapai titik di mana manusia merupakan objek yang paling penting dibanding objek lainnya. Adapun yang terjadi, derajat manusia dianggap paling tinggi. Yang kedua, ciri-ciri humanisme. Berikut merupakan beberapa ciri humanisme yang dapat kita lihat secara langsung, yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan manusia. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kepentingan manusia. Yang ketiga, menikmati hidup di masyarakat. Yang keempat, keterampilan dan kemampuan membangun fisik yang positif. Humanisme. Berikut merupakan beberapa jenis humanisme yang terbentuk di lingkungan kita. Yang pertama, agama. Jenis ini dalam pelaksanaannya memegang teguh tradisi yang ada. Masyarakat sangat menghargai martabat individu yang menjaga keluhuran nenek moyang dahulu. Agama merupakan pedoman dalam bertindak. Aliran humanisme ini timbul karena rasa yang kuat untuk memahami agama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis yang kedua, sekuler. Aliran yang sudah mengarah kepada kehidupan masyarakat modern. Pada dasarnya, aliran yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengutamakan martabat dan nilai seseorang. Kepercayaan ini muncul karena kesadaran dan logika yang dimiliki ketika mempercayai aliran ini akan membuat merasa bebas. Kebebasan yang dimaksud ialah tidak ada lagi batasan atau dasar adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, contoh humanisme. Berikut merupakan beberapa contoh humanisme yang ada di lingkungan kita. Antara lain, yang pertama, melakukan aksi sosial. Hal yang sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepercayaan humanis merupakan membela hak asasi manusia. Pembelaan tersebut dapat dilakukan melalui aksi yang dilaksanakannya. Tujuan utama aksi sosial ialah membuat seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai sesama makhluk hidup. Kesejahteraan bersama merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kepercayaan. Perjuangan yang dilakukan kadang memberikan hasil yang memuaskan dan mendapatkan arti apresiasi dan dari berbagai pihak. Contoh yang kedua, saling gotong royong. Gotong royong tidak hanya dilakukan dalam lingkungan kecil, misalnya satu RT, namun juga untuk lingkungan besar, misalnya melakukan kontribusi dengan menjadi relawan ketika terjadi bencana. Seseorang yang memiliki keyakinan humanisme akan melakukan segala hal untuk sama-sama memperjuangkan hak sebagai manusia. Contoh yang ketiga, saling berbagi. Berbagi yang dimaksud ialah dalam berbagai jenis, dapat berupa materi atau non-materi. Berbagi materi biasa diberikan ketika terjadi bencana alam, sehingga banyak orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan bantuan non-materi dapat dilakukan dengan pembelaan atas sebuah kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia bagi semua orang dalam lingkungan yang luas. Contoh yang keempat, saling memaafkan. Sikap yang harus diterapkan ialah saling memaafkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan yang dilakukan merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan
oleh manusia. Menjadi sesama manusia harus memahami hal tersebut secara logika.